Siapa yang membungahkan uang, kelak dia seperti ini, berenang di lautan darah dan nanah, dilempari oleh manusia dengan batu-batuan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقالت الآية الأخرى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, yang telah menciptakan 7 lapis petala langit, 7 lapis petala bumi, apa-apa yang ada di dalamnya semuanya atas genggaman daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa, makhluk sedikit pun tidak ada yang kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Kalaulah seandainya kita ingin menghitung nikmat yang telah diberikan Allah dengan akal pikiran kita, menggunakan komputer sekalipun, alat yang canggih sekalipun di atas permukaan dunia ini, ingin menghitung nikmat daripada Allah, la tuhsuha, tentunya kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita mohon kepada Allah agar selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, khatib mengajak kepada kita sekalian, berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti takwa apa?
menjalankan apa-apa itu yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa itu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling tinggi, kata Allah, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah derajat bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada Jumat kali ini kita datang memenuhi panggilan daripada Allah. Kita datang menunaikan kewajiban kita sebagai tanda ubudiyah kita, pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Solat Jumat adalah salah satu solat fardu yang wajib kita laksanakan bagi setiap laki-laki yang baligh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diserukan kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian mengingatku, kata Allah. Wazarul bai', dan tinggalkanlah olehmu jual beli. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Allah? Bukan hanya jual beli semata yang kita tinggalkan. Rumah kita pun kita tinggalkan, kantor kita tinggalkan, gunung kita tinggalkan, lautan kita tinggalkan, sawah kita tinggalkan. Kita utamakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu amat baik bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tanggal 26 Rajab, dan insya Allah besok kita akan memasuki 27 Rajab. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa yang besar kita sebagai umat Islam wajib kita ketahui. Apa itu jemaah yang dimuliakan Allah? Yaitu adalah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat, atau kita sebut dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, kata Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, dari malam Masjidil Haram ke malam Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, agar kami perlihatkan kepada kalian, kata Allah, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir,
Sesungguhnya kata Allah, Aku maha mendengar dan Aku maha melihat. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Kalaulah diperjalankan berarti kita itu dibawa. Misal contoh, dari Sinabang sampai ke Salur, kami diperjalankan dengan kendaraan kereta, sepeda motor, maka itu diperjalankan. Kalau berjalan bagaimana? Berjalan melangkahkan kedua kaki. Kalaulah kita diperjalankan, berarti kita ada yang memperjalankan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang perjalankan? Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradatnya. Memakai apa? Mengendarai yang namanya kendaraan surganya Allah yang bernama Buraq. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersinggah sejenak melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Di dalam kitab Qisas Mi'rajin Nabi karya Syekh Nazmuddin Al-Ghaizi, beliau mengatakan apa? Ada beberapa tempat persinggahan Rasulullah ketika berjalan bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang pertama? Yang pertama, Rasulullah singgah di Masjidil Haram. Rasul singgah di Masjidil Haram melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Di mana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak? Di Madinah. Rasul pun melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Setelah itu kemana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak sebentar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Bukit Tursina, tempat Nabiullah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah melaksanakan solat sunat 2 rakaat? Rasul pun singgah bersama dengan malaikat Jibril di sebuah tempat yang bernama Bethlehem, atau disebut dengan Israel sekarang ini, Yerusalem, tempat Nabiullah Isa alaihissalam lahir di atas permukaan dunia. Terakhir di mana Rasulullah singgah? Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa melaksanakan solat sunat 2 rakaat bersama dengan malaikat Jibril dan para anbiya yang dahulu hidup di atas permukaan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sewaktu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj menjemput perintah salat, ada beberapa tempat yang dilihat oleh Rasulullah yang tidak pernah baginda Rasul melihatnya. Apa tempat yang pertama? Rasul melihat sebuah tempat, ada sekelompok manusia, yang mana sekelompok manusia ini hasil panennya ketika dipetik tumbuh lagi buahnya, ketika dipanen tumbuh lagi buahnya, berterusan tidak habis-habisnya. Rasul pun berkata kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, siapakah kelompok gerangan ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, inilah kelak contoh umatmu ya Rasulullah, yang mana semasa dia hidup di atas permukaan dunia suka sering bersedekah." Rupanya jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang sering bersedekah insya Allah akan dipetik hasilnya di akhirat kelak. Ini balasan daripada Allah. Ada tempat yang lain, Rasul pun berkata kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, saya melihat ada sekelompok manusia yang menghantuk-hantukkan kepalanya di batu yang besar. Hancur kepalanya, hancur lebur, bagus lagi, hancur lebur, bagus lagi. Siapakah kelompok gerangan ya malaikat Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, inilah kelak contoh umatmu yang mana mereka hidup di atas permukaan dunia tidak pernah melaksanakan solat
maktubah, solat wajib, bahkan mereka melengah-lengahkan masuk waktu solat. Lihat jemaah yang dimuliakan Allah, balasan diberikan Allah bagi mereka yang melengah-lengahkan perintah solat, apalagi yang tidak melaksanakan solat maktubah, solat wajib. Rasul melihat sekelompok manusia yang menghantuk-hantukkan kepalanya di batu hancur. Rupanya ini adalah kelompok manusia yang melengah-lengahkan masuk waktunya solat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu lagi Rasulullah melihat ada sebuah kelompok manusia yang mana kelompok manusia ini berenang di atas lautan darah dan nanah, dan mereka dilempari dengan batu-batuan yang besar oleh manusia. Rasul pun berkata kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, siapakah kelompok gerangan? Aku tidak pernah melihatnya." "Ya Rasulullah, inilah bentuk kelompok umat manusia kelak umatmu ya Rasulullah, yang mana hidup di atas permukaan dunia ya Allah, sering memakan makanan yang riba." Lihat jemaah yang dimuliakan Allah, apa itu riba? Riba adalah yang membungakan uang. Siapa yang membungakan uang, kelak dia seperti ini, berenang di lautan darah dan nanah, dilempari oleh manusia dengan batu-batuan. Contoh lain jemaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya uang. Misal ada saudara kita si A meminjam seng kepada kita 10 lembar dengan si B. "Boleh A, engkau meminjam seng saya 10 lembar, tetapi engkau wajib membayarnya 11 lembar." Maka itulah salah satu yang disebut dengan riba. Menambah-nambah orang yang meminjam barang atau benda dari kita. Kalau seandainya Pak Ustadz, ketika dia pinjam uang saya 1 juta, tanpa saya patokkan sampai saya pinjam, saya minta, "Ya Ustaz, bagaimana itu hukumnya?" Dia memberikan kepada saya. Kalaulah dia memberikan dengan ikhlas sedekah, itu namanya rezeki nomplok. Kalaulah jemaah yang dimuliakan Allah, kalau diberikan dengan seperti itu rezeki sedekah, karena kita sering membantu orang. Kalaulah kita mematokkan, "Kamu harus bayar sekian ya," maka itulah yang disebut dengan riba. Kelak kita akan berenang di lautan darah dan nanah, dilempari dengan batu-batuan yang besar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang besar yang dilihat oleh baginda Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril sewaktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Intinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Kalaulah kita ungkit-ungkit kembali, kalaulah kita ingat-ingat kembali, berapa waktu sih waktu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk kita umat manusia? 50 waktu. Kalaulah seandainya hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, 50 waktu itu diwajibkan kepada kita, jangankan 50 waktu, 5 waktu hari ini kita sering terlupa. 5 waktu hari ini terkadang kita lengah-lengahkan, terkadang kita main-mainkan ketika masuknya waktu solat. Apalagi yang namanya 50 waktu. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama lagi pula insyaallah bulan Ramadan, bulan yang mulia akan kita hadapi. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di dalam bulan suci Ramadan.
Berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Orang yang gembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah berikan ganjaran pahala kepadanya. Apalagi orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda kepada mereka yang beramal di dalam bulan suci Ramadan. Intinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Setiap amalan yang kita perbuat adalah harus ikhlas. Tanpa ikhlas, besar kita berbuat, kecil kita berbuat kebaikan, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat peringatan bulan Rajab Isra wal Mi'raj pada Jumat kali ini menjadi iktibar pelajaran kepada kita, terutama kepada diri kami yang menyampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat istiqomah kepada kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan kita dapat menjaga solat 5 waktu sehari semalam di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah, hari ini kita bersama dengan keluarga kita, istri, kedua orang tua, kakak, adik, paman, pakcik, nenek, kakek kita, sanak saudara kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kelak ketika kita meninggal dunia, ketika dunia dikiamatkan Allah, kita pun bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.